Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Faisal dari P3111001 dari kelas 3D4 Teknik Mekatronika A PENS 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah workshop CNC 2 untuk mengenai benda kerja menggunakan CNC turning. Nah, untuk benda kerja itu sendiri yaitu merupakan bidak catur, dan bidak catur yang saya ambil yaitu merupakan bidak dari banteng dengan menggunakan sketch, yaitu seperti ini. Nah, kemudian untuk proses CNC-nya yaitu hal yang pertama yaitu dengan menentukan, saya telah membuatnya yaitu dengan cam seperti ini. Nah, langkah yang pertama yaitu kita klik setup terlebih dahulu. Kemudian hal yang pertama yaitu kita tentukan terlebih dahulu work coordinate systemnya yaitu WCS-nya. Nah, untuk orientasi Z-nya itu seperti ini, sementara X itu seperti ini. Untuk Y itu tetap atas bawah. Jadi ini terbalik ya dengan menggunakan CNC milling. Orientasinya itu seperti ini. Kita dapat memilih CNC turning dengan kita klik select seperti ini. Kemudian kita pilih turning. Nah, setelah kita menentukan work coordinate systemnya, nah kita pilih stock front ini 5 mili seperti ini. Di sini merupakan batas aman dari benda kerja nantinya, atau pahat, mohon maaf. Nah, untuk mode caknya itu sendiri, karena benda kerja itu dicekam, nah saya memasukkan dari stok yang saya tentukan yaitu sebesar dengan diameter 7 cm dengan panjang 10 cm. Nah, saya memasukkan cak atau benda kerja sebesar 1 cm pada cak tersebut. Nah, setelah itu kita dapat klik OK. Kemudian hal yang pertama dilakukan yaitu dengan melakukan proses facing, yaitu dengan klik seperti ini. Nah, kita klik facing, kemudian kita pilih terlebih dahulu tool atau pahat yang digunakan, yaitu kita dapat menggunakan seperti ini tool, kemudian kita pilih by type, kemudian ini turning tool, dan kita pilih mata pahat yang kita gunakan yaitu ini CNMT 308. Karena kita sudah memilihnya, kita dapat mengaturnya, dan kita dapat mengatur kecepatannya yaitu seperti ini. Karena saya menggunakan kecepatan yang standar atau aman, jadi saya biarkan default saja. Setelah itu kita pilih model geometrinya, di mana proses facing ini akan memakan dari besarnya stok ke benda kerja, yaitu seperti ini. Untuk frontnya itu saya pilih model front. Nah, setelah itu untuk bagian radinya kita biarkan saja. Kemudian untuk selanjutnya itu saya menggunakan proses pemakanan beberapa kali, yaitu dengan kita klik multi phase dan kalkulasi setiap pemakanannya itu sebesar 1 mili. Kemudian kita klik OK, serta kita dapat mensimulasikannya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat, maka karena jarak antara benda kerja dan stok itu hanya 5 mili dan mohon maaf 10 mili, maka dia akan melakukan proses pemakanan sebesar 10 kali. Kita dapat stoknya seperti ini. Nah, terlihat dia akan melakukan proses facing. Nah, hingga sesuai dengan geometri yang ditentukan, yaitu pada model frontnya akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita dengan membentuk model bidak catur, yaitu seperti ini. Nah, kita dapat memilih profil rogging, yaitu untuk proses turning profil pemakanan seperti ini. Kita bisa klik dan kita hal yang pertama yaitu sama halnya dengan proses facing, kita pilih tool yang digunakan. Nah, seperti ini. Untuk tool yang digunakan, saya menggunakan tool VNMT 302. Nah, biasanya di sini digunakan untuk tool pemakanan ke dalam atau untuk membentuk seperti ini. Kemudian untuk bagian geometrinya
saya pilih dimulai dari model front, itu pada bagian depan, dan yang terakhir itu pada bagian belakang. Nah, untuk proses turning di sini dia akan otomatis sesuai dengan bentuk atau bidaknya itu sendiri. Hal yang kita atur hanya pada bagian paste-nya saja di sini. Maksimum depth of cut-nya saya batasi 0,5 mili. Seperti itu. Kemudian kita dapat klik OK dan kita dapat melakukan simulasinya. Nah, setelah muncul seperti ini, maka secara otomatis dia akan melakukan proses pemakanan dan akan membentuk bidak catur seperti ini. Nah, kita dapat simulasikan terlebih dahulu kedua proses tersebut. Dimulai dari proses facing terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita dapat lihatnya akan melakukan proses pemakanan ke dalam, itu untuk membentuk bidak caturnya. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Kita dapat lihat proses pemakanannya. Nah, kita percepat saja. Nah, akan membentuk hal seperti ini. Nah, karena pada dasarnya proses profil rogging ini merupakan proses yang kasar atau cepat, maka selanjutnya kita dapat memilih proses finishing, yaitu untuk menghaluskan profil benda kerja. Kita klik finishing, profil finishing, kita menggunakan tool yang sama dengan profil rogging. Nah, setelah itu kita untuk geometrinya tetap model front dan model bottom. Sementara untuk proses pemakanannya, nah di sini saya step overnya itu sebesar 5 kali dengan step yaitu 0,1 mili. Maka dia akan melakukan proses 0,1 mili sebanyak 5 kali. Dia akan presisi sekali proses pemakanannya. Dan kita klik OK, dan kita dapat simulasikan. Nah, namun pada dasarnya pada simulasi ini tidak terlalu terlihat apa bedanya hasilnya. Namun jikalau kita praktikum secara langsung, mungkin akan terlihat di mana awalnya pemakanannya 0,5, kemudian berubah menjadi 0,1 untuk proses finishing atau proses merapikan benda kerja. Nah, ini hasil dari proses finishing, warnanya telah berubah. Nah, setelah benda kerja telah terbentuk, hal yang selanjutnya itu kita melakukan pemotongan dari benda kerja yang telah kita punya, yaitu dengan kita proses cutting, yaitu seperti ini dengan menggunakan tuning part. Kita dapat klik, kemudian untuk tool yang digunakan yaitu dengan menggunakan pahat groove atau grooving. Nah, seperti ini yang telah saya edit parameternya sesuai yang berada pada lab manufaktur. Nah, setelah itu kita pilih yaitu model back, yaitu pada bagian belakang. Untuk pahat groove-nya itu sendiri yaitu sebesar 2 mili, maka kita dapat menyesuaikannya. Kita dapat langsung saja klik OK karena semua parameternya itu sudah sesuai. Nah, seperti ini kita dapat melakukan simulasi untuk keseluruhan. Nah, dimulai dari proses facing seperti ini, kemudian proses rogging untuk melakukan proses pemakanan untuk membentuk bidak caturnya, kemudian ke proses finishing seperti ini. Nah, setelah itu kemudian proses cutting. Nah, kita dapat lihat di sini dari profil benda kerja yang mentah itu sudah terpisah antara benda kerja yang kita inginkan atau yang telah kita bentuk dengan profil benda kerja mentah. Itu akan terbuang atau seperti ini. Nah, seperti itulah simulasi atau hasil dari tugas yang telah saya buat. Namun mohon maaf, saya belum bisa mensimulasikan pada software SwanSoft dikarenakan laptop saya yang kurang memadai. Jadi saya hanya bisa mensimulasikan melalui Inventor Cam saja, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.